Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar IPA. Sebelum kita belajar IPA, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar modul 3, yaitu listrik dinamis. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.4, menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, dan listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif. 4.4 menyajikan hasil rancangan berbagai rangkaian listrik. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Yang pertama adalah Ananda dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi hambatan bahan. Berikutnya, Ananda dapat menerapkan hukum Ohm dalam menyelesaikan masalah kelistrikan. Kemudian, melalui kegiatan membaca, Ananda mampu mengidentifikasi karakteristik rangkaian seri dan paralel. Kemudian melalui percobaan, Ananda memiliki sifat cermat dan teliti. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan kepada aktivitas pembelajaran. Nah, coba perhatikan. Mungkin kita sudah pernah melakukan hal yang seperti pada gambar ini kan? Gambar apa ini anak-anak? Ya, orang yang sedang memakai, ya betul ya, mikrofon agar mendengar bunyi lebih jelas. Nah, pernahkah Ananda mendengarkan musik dari telepon genggam dengan menggunakan headset? Sangat seru bukan? Nah, dengan satu sentuhan tangan, Ananda dapat mengatur volume musik yang diputar. Bukankah peralatan kita masih terhubung dengan baterai anak-anak? Lalu kenapa volume suara berubah? Kita akan belajar tentang hal itu dalam pembelajaran ini. Kita lanjutkan. Ini adalah arus listrik dalam penghantar. Nah, perhatikan gambar 2 ini. Ini sudah Bu Evin share ya di modul yang Bu Evin share. Silahkan kalian baca modul tersebut. Jadi gambar ini, materi yang di sini Bu Evin ambil dari modul anak-anak. Ini adalah rangkuman materinya. Di gambar 2 ini adalah arus listrik dalam penghantar mampu menghidupkan lampu. Nah, di situ ada baterai, ada lampu dan ampere meter. Kemudian, arus listrik terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak dalam penghantar. Bahwa arus listrik terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak dalam penghantar. Besar kuat arus sebanding dengan jumlah muatan elektron yang melewati penghantar tiap satuan waktu. Rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Adapun I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Sedangkan Q itu adalah muatan listrik, satuannya coulomb. T itu adalah waktu, satuannya sekon. Berikutnya kita literasi dulu anak-anak ya. Beda potensial dalam kelistrikan disebut juga dengan istilah tegangan. Baterai adalah alat yang memiliki beda potensial di antara kedua kutubnya, sehingga memberikan energi yang cukup bagi elektron untuk bergerak dan menghasilkan arus listrik. Semakin kecil nilai resistansi penghantar, semakin mudah dilewati arus listrik. Hambatan suatu penghantar secara matematis ditulis R sama dengan Ru L per A. Adapun R itu keterangannya adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Ru itu adalah hambatan jenis penghantar, satuannya ohmmeter. Sedangkan L itu adalah panjang penghantar, satuannya meter. A itu adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Kita lanjut berikutnya ya.
Aktivitas 2, ayo lakukan. Nah, ini juga ada di buku modul itu anak-anak, cuma ini Bu Evin rangkum sedemikian rupa. Lakukan percobaan sebagai berikut secara mandiri. Nah, ini bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing ya. Peralatannya sangat sederhana, yaitu gunting, isolasi, kabel secukupnya, baterai, saklar, lampu, dan tempat lampu. Langkah kerjanya yang pertama, lakukan pekerjaan berikut di tempat yang tidak terlalu terang. Buatlah rangkaian listrik seperti gambar 1. Nah, seperti gambar 1 di bawah ini anak-anak ya. Gunakan gunting untuk memotong dan mengelupas ujung kabel. Gunakan isolasi untuk menahan dan mengamankan rangkaian dari bahaya konsleting. Yang ketiga, tekan saklar sehingga lampu menyala. Amati nyala lampu. Ulangi percobaan di atas dengan menambahkan 1 baterai yang disusun. Yang kelima, tekan saklar dan amati nyala lampu. Dapatkah Ananda melihat perbedaan nyala lampu pada percobaan pertama dan kedua? Yang keenam, ulangi percobaan di atas dengan menggunakan 3 baterai yang disusun seri. Ketujuh, tuliskan hasil pengamatan Ananda dari kegiatan percobaan dalam kolom sebagai berikut. Nah, ini ya kolomnya. Percobaan 1 menggunakan 1 baterai, percobaan 2 menggunakan 2 baterai, percobaan 3 menggunakan 3 baterai. Kalian tidak perlu membeli alat dan bahan. Gunakan alat dan bahan yang ada di rumahnya tanpa harus membeli ya. Gunakan kabel sisa, minta tolong ayahnya atau ibunya atau kakaknya untuk membantu menyelesaikan praktikum secara mandiri ini di rumah anak-anak. Boleh, yang penting terlaksana ya. Berikutnya adalah tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatan yang Ananda peroleh. Ya, ini semua nanti kalian tulis di buku tulis IPA. Kemudian jawabannya saja anak-anak ya. Apabila kurang jelas tentang praktikum ini, silahkan kita diskusikan di grup IPA kelas masing-masing. Berikutnya adalah hukum Ohm anak-anak. Nah, di sini Bu Evin perbesar ini gambarnya. Ini adalah gambar 3, yaitu percobaan oleh seorang ilmuwan IPA yang bernama George Simon Ohm ya. George Simon Ohm ini menyimpulkan bahwa kuat arus listrik I dalam rangkaian sebanding dengan tegangan yang diberikan. Dari berbagai hasil percobaan, nilai perbandingan antara tegangan dan kuat arus selalu tetap. Nilai perbandingan ini disebut hambatan atau R. Nah, rumusnya adalah R sama dengan V per I. Keterangannya, R itu adalah hambatan, satuannya ohm. V itu adalah tegangan, satuannya volt. I itu adalah kuat arus, satuannya ampere. Kita lanjutkan ya, berikutnya adalah sifat rangkaian seri dan paralel. Alat-alat listrik dapat dirangkai secara seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian di mana tidak terdapat percabangan, sedangkan pada rangkaian paralel akan ditemukan percabangan. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak ya. Gambar 4. Berbagai jenis rangkaian listrik. Pada gambar 4, nomor 1 di atas, apakah Ananda menemukan cabang? Ya, benar. Tidak ada cabang pada rangkaian tersebut pada gambar nomor 1 itu anak-anak ya. Nah, berikutnya rangkaian seperti ini disebut rangkaian seri anak-anak. Karena tidak bercabang, maka kuat arus yang melewati masing-masing hambatan adalah sama. Hambatan total rangkaian seri dijumlahkan seperti rumus di bawah ini, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Berikutnya, pada gambar 4, gambar yang kedua, nah itu anak-anak ya,
Nah, ditemukan cabang pada titik X dan Y. Oleh karena itu, arus yang keluar dari baterai akan pisah menjadi 3 cabang, yaitu melewati R1, R2, dan R3. 3 cabang arus ini akan berkumpul lagi di titik Y. Rangkaian di mana terdapat percabangan di dalamnya disebut rangkaian paralel. Nah, untuk hambatan total rangkaian paralel dirumuskan seperti pada di bawah ini anak-anak, yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita lanjut berikutnya ya. Pada rangkaian paralel berlaku hukum Kirchhoff, yaitu jumlah arus yang memasuki percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari percabangan tersebut. I masuk sama dengan jumlah I keluar anak-anak. Ya, ini adalah literasi kita. Nah, untuk lebih jelasnya, klik tautan rangkaian hambatan seri dan paralel berikut ini. Ya, amatilah video tersebut, pahami video tersebut anak-anak. Kalian bisa ngeklik ini, tautan ini di PPT yang sudah Bu Evin share di grup ya. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa anak-anak ya, kita akan selalu berdiskusi di grup IPA kelas masing-masing. Bu Evin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.